4 jari B, telapak tangan F. Oke, ya. Dian Sinta, halo Dian Sinta. Dian Sinta, halo. Iya, Pak. Oke. Sekarang pakai aturan tangan kanan. Kalau misalnya saya punya kawat berarus listrik ke barat, arus listriknya ke barat, I-nya ke barat, jempolnya ke barat. Medan magnetnya ke atas, maka gaya lorennya kemana? Dian. I-nya ke barat, medan magnet ke atas, maka gaya loren kemana? Oke, Theophilus. Halo Dian? Halo, Pak. Gimana, Pak? Tadi putus-putus. Hah? Putus-putus? Kayak minyak gosok. Oke, putus-putus ding ya. Oke, arusnya ke barat, medan magnet ke atas, gaya loren kemana? Bentar ya, Pak. Tak pikir saya, Pak. Jangan lama-lama, kadung gosong nanti. Utara bukan, Pak? Ya, betul, ke utara. Ya, sip. Mantap, sip. Nicholas. Halo Nicholas. 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 Wah, setu-setu udah siap-siap malam minggu. Nicholas. Nicholasnya ada dua, Pak. Hah? Nicholasnya ada dua. Ya udah kamu sekarang. Ya bisa, Pak. Kalau arusnya ke set positif, arusnya ke set positif. Saya punya kawat lurus panjang, arusnya ke set positif. Medan magnetnya ke X positif. Maka gaya lorennya kemana? Arusnya ke X positif. Arusnya ke set positif, medan magnet ke X positif. Harus ke set positif, medan magnet ke X positif. Maka gaya lorennya ke? Bentar, Pak. Ke Y plus, Pak. Ya, Y positif. Betul sekali. Mantap, Nicholas. Berikut Nayaka. Halo Nayaka. Ya, Pak. Kalau kawat berarus listrik itu kan masuk dalam medan magnet mengalami gaya loren. Sekarang kalau saya punya dua kawat sejajar lurus berarus listrik, berarti kan kedua kawat memiliki medan magnet di sekitarnya dan mereka berarus listrik, maka mengalami gaya loren kedua-duanya. Nah, sekarang interaksinya apa itu? Kalau arusnya searah. Nah ya Kak, kalau arusnya searah, dua kawat sejajar lurus panjang, itu berarus listrik, arusnya searah, maka interaksinya apa? Tarik menarik. Tarik menarik. Kalau berlawanan arah? Tolak menolak. Kalau bersilangan? Kalau Satu vertikal, satu horizontal gitu? Ada jaraknya? 0. 0. Woi, bagus. Makasih. Natasha Angel, Rika. Iya, Pak. Kalau kedua kawat tadi berinteraksi, tolak menolak atau tarik menarik, arus kawat 1 I1, arus kawat 2 I2, jaraknya itu A, panjangnya L, maka besar gaya tarik dan gaya tolak dinyatakan dengan persamaan apa? Natasha. Gaya tarik, gaya tolak F12 atau F21. Arusnya I1 I2, jaraknya A, panjangnya L, maka F12 atau sama dengan F21 sama dengan Saya, Pak, benar, Pak. Lupa. Apa? Lupa. Lupa, Pak. Dicari
Ingat-ingat. Tadi gimana, Pak? Gaya tolak, gaya tarik dua kawat lurus panjang sejajar. Arusnya I1 dan I2, panjangnya L, jaraknya A. Maka gaya tarik, gaya tolak F12 sama dengan F21 sama dengan apa rumusannya? Yang ada mu nolnya bukan sih, Pak? Hah? Yang ada mu nolnya. Nah, gaya tarik, gaya tolaknya seperti apa? Ya ada mu nolnya. Yuk. F21 per L2 itu. Sama dengan mu nol kali I1 kali I2 per 2PA. Per 2PA. Oke, baik. Itu F12 sama dengan F21 sama dengan mu 0 I1 I2 kalikan L per 2PA. Itu F12 F21. Baik. Berikutnya ada gaya juga yang terjadi pada muatan yang bergerak. Ya, gaya Lorentz yang terjadi pada muatan yang bergerak. Oke. Dinyatakan dengan persamaan apa? Michael. Jika muatannya Q, geraknya dengan kecepatan V masuk dalam medan magnet B. Maka gaya Lorentz pada muatan dinyatakan dengan persamaan apa? Michael. Evan. Halo. Iya, Pak. Oke. Persamaan matematisnya apa? Rumusannya. Gaya Lorentz pada muatan. F sama dengan BQ V sin theta. Oke. F sama dengan BQ V sin theta. Oke. Ya. Theta sudut antara apa dengan apa? Theta sudut antara apa dengan apa? V sama B ya. V sama B, betul. Arah kecepatan, arah geraknya dengan arah medan magnetnya. Oke, jadi kalau sejajar, ya 0 gitu ya. Jadi kalau dia bergerak, sejajar dengan B, 0. Searah maupun berlawanan arah. Baik, kemudian untuk menentukan arah juga menggunakan aturan tangan. Kanan atau kiri. Aturannya gimana? C. Maria, Mailin. Aturan tangan kanan kalau muatannya positif, kalau tangan kiri jika negatif. Oke, aturannya seperti apa? Jempol Ya. menyatakan apa? Jempol V, T. terus telapak itu F, sama yang mengarah ke jari-jari itu B. Oke, Pak jari B. Terima kasih. Tangan kanan positif, tangan kiri negatif. Baik. Terima kasih, Mailin. Laurentius. Halo, Laurentius. Halo. Halo. Ya, Pak. Ayo, kalau saya punya muatan saya punya apa ya? Proton lah, proton. Ya, sedang bergerak ke atas. Medan magnetnya ke barat. Gaya Lorentz-nya kemana? Laurentius. Proton bergerak ke atas. Medan magnetnya ke barat. Maka gaya Lorentz kemana? Proton, muatan positif. Pakai tangan kanan. Arusnya ke atas. Jempolnya ke atas. Medan magnet ke barat. Berarti 4 jari ke barat. Maka gaya Lorentz kemana? Halo, Laurentius? Benar, Pak. Ya, kok suaramu kecil? Halo? Iya, sebentar, Pak. Oh, ya. Halo, kemana, Laurentius? Ini mungkin internet saya rada bermasalah. Ke atas ya, Pak. Hah? Suaramu tidak kedengaran?
Tadi kan sebuah proton ke atas, medan magnetnya ke barat, gaya Lorentz-nya Ke bawah. Hah? Ke bawah. kemana, Kak? Kita sedang menghadap ke utara. Ya, biar gampang semuanya menghadap ke utara. Berarti kanan kita apa, Laurentius? Kanan kita apa berarti? Oh, ke bawah. Masa ke bawah? Coba arus, bukan arus ya. Proton bermuatan positif ke atas. Ke atas itu ya, ke atas ya. Kemudian medan magnetnya ke barat. Baratmu mana? Baratnya ke kiri. Oke. Berarti gaya Lorentz-nya kemana? Masa ke bawah? Ke atas itu kan ke atas ya. Ke selatan. Nah, betul. Ke selatan. Mic-mu bermasalah ya? Ya, oke. Baik, betul. Lanjut. Laser. Ya. Kalau saya punya elektron bergerak ke timur, medan magnetnya ke selatan. Gaya Lorentz-nya kemana? Elektron bergerak ke timur, medan magnetnya ke selatan. Maka gaya Lorentz-nya kemana? Atas, Pak. Ke Atas. atas, betul sekali. Pakai tangan kiri, jempolnya ke timur, B-nya 4 jari ke selatan. Maka telapak tangan ke atas. Oke, begitu. Terima kasih. Nah, baik, itu kemarin di hari apa ya kita ketemu ya, Selasa mungkin ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke bagian terakhir, yaitu aplikasi dari gaya Lorentz ini pada alat-alat yang sering kita jumpai, ya, dan juga ada tambahan yang mungkin baru atau bahkan mungkin belum pernah kamu jumpai ya. Tapi coba ini nanti bagus konsepnya, ya, yaitu tentang apa ya, spektrometer. Ya, tapi kita lihat ini dulu ya. Saya share screen ya. Oke, apakah sudah terlihat semua? Sudah ya? Halo? Udah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Ada 4 slide, 4 alat yang mungkin pernah dan sering kita jumpai. Yang pertama, galvanometer. Ada yang pernah kenal galvanometer? Di SMP mungkin pernah, kalau yang praktikum. Ini adalah komponen dasar dari multimeter. Ya, voltmeter, ampermeter, ohmmeter gitu. Ya. Jadi ada kutub utara selatan yang menghasilkan medan magnet, kemudian diantaranya dipasangi kayak gelung. Gelung itu kumparan ya, kumparan kecil aja lah gitu ya. Kemudian gelung itu porosnya dihubungkan dengan jarum penunjuk skalanya, dan supaya tidak berputar ada pegas yang menghalanginya. Semakin besar arusnya, semakin besar sudut puntirnya. Nah, supaya tidak nanti berputar, pegas itulah yang nanti membuat jarum itu menyesuaikan dengan skala arus atau tegangan atau hambatan yang diukurnya begitu ya. Nah, maka kalau kita lihat bahwa arus yang mengalir pada gelung, pada kumparan itu ya dengan arah tertentu ya. Maka kalau kamu memasang multimeter itu kebalik, maka ya arah putarannya kebalik. Ya, kalau nggak percaya silakan di rumah kalau punya multimeter. Tapi multimeter yang analog ya, bukan yang digital, bukan langsung menunjukkan angka digit itu, bukan, tetapi yang pakai jarum, ya gitu. Ya, ini contoh gaya Lorentz-nya. Ya, jadi kalau begitu arusnya besar ya jarum menunjukkan angka yang besar. Tegangannya gede berarti kan arusnya besar, maka juga menunjukkan angka yang besar. Begitu teman-teman untuk yang aplikasi gaya Lorentz pada alat ini. Ya, kalau misalnya besok kamu bisa PTM,
Bisa saya tunjukkan alatnya, kita bisa mengukur bersama tegangannya, arusnya, hambatannya gitu ya. Itu ya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, ini sudah dipelajari ya, yaitu gaya Lorentz pada motor listrik. Waktu itu pas awal kita ketemu bab ini, saya tunjukkan prinsip kerja dari motor listrik dari awal konsep tentang kemagnetan, kemudian gaya Lorentz, dan akhirnya aplikasinya di motor listrik. Bagian penting ya berarti magnet itu kutub utara dan selatan sebagai penghasil medan magnet, kemudian kumparannya, ya, kemudian komutatornya itu penting. Komutator itu yang menghubungkan antara sikat sumber arus dan kumparannya, ya, supaya kabelnya tidak bundet gitu ya. Diputar terus kan bundet, maka supaya tidak bundet ada komutator itu. Komutator itu cincin belah. Ya, cincin belah, cincin tapi dibelah dua, ada berarti 4, 8 dan seterusnya begitu. Tergantung dari gelung kumparannya seperti apa, sebanyak apa gitu ya. Mari kita lihat di dalam animasinya itu. Semakin banyak gelungnya, semakin mudah memutarnya gitu ya. Dan torsinya juga semakin bagus, semakin besar. Ya, gitu untuk yang motor listrik. Nah, ini motor listrik arus searah, arus DC. Yang arus AC beda komutatornya, ya, beda komutatornya. Kalau yang bukan komutator namanya cincin utuh tapi dua. Kalau yang arus bolak-balik ya, cincinnya dua, double atas bawah begitu atau depan belakang gitu, ya. Cincin satu berhubungan dengan kawat satu, cincin dua dengan kawat dua, muter begitu, ya. Tapi ini adalah motor listrik sangat sederhana, ada kutub utara selatan. Nah, motor listrik yang umum, yang baru, yang sekarang digunakan untuk motor listrik bagi mobil listrik atau kendaraan sepeda motor listrik atau sepeda ontel listrik gitu ya. Nah, itu menggunakan motor induksi, ya, motor listrik induksi. Jadi tidak ada magnet permanen di situ, nggak ada. Ya, tidak seperti yang ada di Tamiya, ada di mainan-mainan kecil itu, bukan ya. Tetapi baik itu sumber medan magnetnya maupun kumparan yang berputar itu bukan magnet, ya, tapi magnet yang induksi. Ya, jadi kumparan semua, gitu ya, kumparan semua. Ya. Nah, kemudian yang kumparannya tidak hanya satu, tapi banyak gitu ya, dan disusun demikian rupa sehingga nanti bisa berputar. Dan biasanya arus yang digunakan adalah bolak-balik, ya, arus bolak-balik. Nah, ada yang satu fasa, ada dua fasa, yang tiga fasa gitu ya. Yang tiga fasa itu yang mengusulkan waktu itu kayaknya si Tesla, ya, Tesla. Maka dan itu efisien ya, efisien, lebih efisien ya, bukan efisiensi 100%, enggak ada, efisien 100% enggak ada, ya, tapi lumayan efisien, paling efisien, ya. Maka si Elon Musk itu menggunakan apa itu ya, label mobilnya Tesla itu ya, karena memang motor listriknya gitu ya, gitu, yang penemunya atau pengusul dibuatnya motor listrik yang bukan ideal tetapi yang efisien itu Tesla dengan 3 fasa. Mungkin sekarang ada yang 2 fasa ya, tapi belum tahu ya efektivitasnya seperti apa, baru dimunculkan di beberapa tahun terakhir ini gitu ya. Nah, itu tentang motor listrik ya. Yang berikut spektrometer massa. Apa ini spektrometer massa? Spektrometer massa itu adalah alat ukur untuk mengukur massa partikel bermuatan. Partikel itu ya benda kecil, elektron, proton, ya, partikel alfa, beta, gitu ya, dan seterusnya. Gamma tidak, ya. Gamma kan bukan partikel. Gamma itu kan gelombang elektromagnetik, jadi tidak punya massa dia kan, nggak punya massa. Nah, kalau pun ada sinar radioaktif alfa, beta, gamma, nah, alfa itu bermuatan, beta bermuatan, gamma tidak bermuatan dan tidak bermassa, sama seperti gelombang radio gitu ya, sama. Ya, dia gelombang elektromagnetik. Nah, untuk mengukur massa-massa partikel bermuatan itu namanya spektrometer massa, bukan timbangan, bukan teraca juga ya, tetapi ya spektrometer massa, alat ukur massa tetapi menggunakan konsep gaya magnet ya,
dan induksi magnetik ya. Nah, begini alatnya. Yang di pojok kanan atas itu ada sumber atomnya yang menghasilkan partikel bermuatan. Kemudian ada daerah pertama, ini daerah yang dipakai untuk menghitung kecepatan partikelnya berapa. Kemudian kecepatan partikel yang sudah kita hitung itu keluar dari lubang S2 ya. Begitu masuk ke medan magnet B aksen, maka dia akan bergerak melingkar dan sampailah ke film. Film itu adalah untuk apa ya? Kayak sensornya begitu, kayak sensornya ya begitu, sensornya. Untuk menangkap di manakah letak si muatan itu jatuh, membentuk setengah lingkaran. Sehingga titik jatuhnya tahu, titik tumbuknya tahu, sehingga jarak jari-jari lingkaran atau diameter lingkaran bisa diketahui. Nah, diukur, kemudian kita bisa mengetahui masanya. Ya. Nah, bagian pertama ini fungsinya untuk menentukan kecepatan saja. Di sini ada dua pembelok. Ya, pembelok pertama adalah medan listrik, pembelok kedua adalah medan magnet. Gambarnya yang bagian pertama, daerah pertama itu diperbesar di paling kiri ini. Pojok kiri atas ini adalah perbesaran dari daerah pertama. Ya, ada keping pembelok medan listrik, maka ada keping negatif di atas, keping positif di bawah. Kalau partikel yang diukur adalah bermuatan positif. Karena akan ditolak oleh bawah dan ditarik oleh ke atas, maka dia punya gaya Coulomb, gaya listrik. Medan magnetnya sebesar E, muatannya Q, maka punya gaya listrik, gaya Coulomb sebesar Q kali E. Ya, gaya Coulomb. Kemudian, kalau demikian saja, maka dia akan membelok ke atas, karena ditarik ke atas. Nah, supaya dia itu bergerak lurus, dibelokkan tapi lurus artinya apa? Pembeloknya seimbang. Antara gaya ke atas dan gaya ke bawah seimbang. Nah, gaya yang ke bawah itu gayanya siapa? Gaya Lorentz. Maka di sini ada medan magnet B yang arahnya menuju kita. Bermuatan positif, V-nya ke kanan, berarti jempolnya ke kanan, B-nya menuju kita. Maka gaya Lorentz-nya ke bawah. Nah, ini. Kalau hanya ada gaya Lorentz saja, maka dia akan dibelokkan ke bawah. Ya. Tapi karena ada gaya Coulomb ke atas dan gaya Lorentz ke bawah, dan dia tetap lurus, itu artinya apa? Gaya Lorentz dan gaya listrik sama. Besarnya. Ya, arahnya berlawanan. Nah, sehingga Q kali E sama dengan Q VB, B Q V gitu ya. Ya, sin theta, tetanya 90 kan berarti sin tetanya 1. Berarti Q VB sama dengan Q kali E. Nah, kalau dicoret maka V sama dengan E per B. Nah, jadi dari daerah pertama ini kita bisa menghitung berapa kecepatan partikel yang keluar dari lubang S2 ini. Nah, setelah keluar dari lubang S2, masuk ke daerah kedua, daerah medan magnet yang medan magnetnya sebesar B aksen dan menuju ke kita. Maka, melewati medan magnet B aksen, si partikel itu dibelokkan terus-menerus, tapi oleh satu pembelok, yaitu medan magnet, gaya Lorentz. Ya, sehingga gaya Lorentz-nya selalu tegak lurus V, maka dia akan membelok terus. Nah, sesuatu yang membelok terus, maka lintasnya berupa lingkaran. Sama seperti kalau kamu lari, tapi badan kamu diikat oleh tali. Nah, talinya diikatkan tetap pada sebuah tiang. Apa yang terjadi? Apakah kamu bisa bergerak lurus? Tidak. Kalau kamu ingin lari terus, maka kamu akan ditarik terus oleh tali itu. Ditarik ke satu titik, yaitu pusatnya, yaitu tiangnya. Maka kamu akan lari mengitari tiang itu, bergerak melingkar. Nah, itu sama juga. Medan magnet B aksen menghasilkan gaya Lorentz yang arahnya selalu tegak lurus kecepatan. Nah, maka dia akan bergerak melingkar. Nah, sampailah ke titik di filmnya ini. Nah, jarak titik jatuhnya si muatan tadi sampai ke S2 itu kan 2 jari-jari, 2 R atau diameter gitu ya. Maka jari-jarinya ketemu. Ya, jari-jarinya ketemu. Nah, kemudian dalam gerakan yang kedua ini, di daerah kedua, ini gaya yang terjadi, gaya Lorentz itu sama dengan gaya yang menyebabkan benda selalu bergerak melingkar. Yang selalu menuju pusat, maka namanya gaya Lorentz. Dan menyebabkan selalu berputar, kita sebut gaya sentripetal. Maka gaya Lorentz sama dengan gaya sentripetal. QVB aksen sama dengan MV kuadrat per R. Nah, dari V-nya dimasukkan E per B, maka jadilah M sama dengan QBB aksen R per E. Nah, ini adalah rumusan untuk menghitung massa
benda massa partikel yang diukur lewat alat spektrometer massa ini. Begitu teman-teman, bagaimana caranya menghasilkan berapa. Oh, massa elektron itu berapa? Oh, 9,1 kali 10,31. Massa proton, oh 1,6 kali 10,27 kilogram. Ya, gitu. Dan seterusnya itu. Ya, massa neutron itu berapa? Massa apa ya? Massa alfa itu partikel inti helium. Ya, triton. Ya. Triton atau apa ya? Triton itu helium tapi kok helium tuh? Inti hidrogen, nah, tapi bermuatan 3 ya, atau dikatakan sebagai apa ya, isotop ya, isotop. Nah, itu berapa masanya bisa diukur dari sini ya, gitu. Begitu teman-teman ya. Terus lanjutnya terakhir ini, nah, yang sering kamu dengarkan di rumah atau di jalan atau di mobil, ada speaker di situ, speaker. Ya, kamu sekarang juga sudah mendengarkan tuh, mendengar suara saya pakai speaker. Entah itu speaker laptop atau speaker HP atau speaker eksternal, terserah. Nah, tapi di situ situ ya. Jadi dari amplifier itu alat untuk mengubah amplitudonya. Frekuensinya tetap sih, cuma amplitudonya diubah, dinaikkan ya, dengan menaikkan, kalau misalnya itu arus listrik ya arusnya dinaikkan gitu ya. Dinaikkan pakai amplifier, maka dinaikkan amplitudonya, frekuensi tetap ya gitu. Maka kalau saya bersuara seperti ini ditangkap oleh mikrofonnya kemudian masuk ke amplifiernya mempertinggi amplitudo, dikeluarin lewat speaker supaya speakernya itu bergetar. Nah, getaran di mana yang bergetar, yaitu yang kerucut itu, konnya itu ya. Tapi konnya itu kerucutnya dipasang ujungnya dengan kumparan. Ya, kumparan itulah yang menghasilkan gaya Lorentz karena dilewati arus oleh amplifier itu. Nah, kumparan berarus itu berada dalam medan magnet, maka di speaker itu kan belakangnya ada magnetnya, gitu ya, magnetnya. Maka dia bergetar. Nah, getarannya menggetarkan udara. Nah, getaran udara itu sampai ke telinga kita, gitu ya. Gitu. Kemudian ada speaker yang khusus untuk mengeluarkan suara frekuensi rendah, ada ya, dengan kerucut yang besar, kemudian arusnya juga besar, kemudian medan magnetnya besar, kumparan juga besar, maka suara yang dihasilkan itu maksimal di frekuensi rendah. Kemudian kalau ada yang tweeter itu kan membrannya itu sangat kokoh begitu, kemudian magnetnya bisa besar ya, tetapi karena kencang begitu, maka frekuensi yang dihasilkan ya frekuensi tinggi, dia optimal di frekuensi tinggi. Kemudian ada juga ya frekuensi menengah ya, untuk membuat vokal suaranya itu lebih dominan ya. Maka kalau kamu lihat speaker di sound system audio rumah atau audio mobil atau speaker PC gitu ya, atau mungkin home theater gitu ya, maka ada yang disebut sebagai subwoofer ya, itu kan menghasilkan suara yang frekuensi rendah, maka speakernya akan berbeda dengan speakernya untuk menghasilkan frekuensi tinggi. Maka ada yang satellite ya, itu kan biasanya untuk yang frekuensi menengah sama tinggi ya, woofernya dipisahkan gitu ya, frekuensi rendahnya itu misalnya. Ya, kalau misalnya tata suaranya untuk tata suara stereo ya, nah itu biasanya kanan kirinya kadang-kadang suaranya beda gitu kan. Nah, gitu. Untuk memisahkan suara kanan kiri. Nah, gitu. Ada juga yang suaranya dipisah menjadi 5. Ya. Kanan 1, kiri 1, tengah 1, belakang 2 gitu ya. Ada yang surround gitu ya. Bassnya 1 ya, bassnya 1 di tengah gitu ya, yang frekuensi rendah tadi. Nah, itu untuk memecah suara lagi, misalnya kalau main game pakai yang 5.1 itu kan bagus ya. Nah, kalau ada pesawat dari kiri, ya udah suaranya dari kiri karena nggak ada gitu ya. Kemudian menengah, kemudian kalau di tengah ya suaranya yang semuanya sama. Ya.
Kemudian kalau dia bergerak ke sana, maka yang kiri yang membesar, kanannya mengecil gitu. Nah, jadi telinga kita itu dibohongi ya, diberi suara yang berbeda-beda, keras lemahnya, kanan kiri, tengah belakang begitu, sehingga suara kita tuh berada di semacam kayak di ruangan atau di tempat yang memang alami gitu ya. Nah, kadang ada suara burung sedang di pojok sana, ya udah burungnya di sana gitu ya. Nah, gitu. Kemudian suara burung di pojok kiri, ya udah yang keras suara speaker yang kiri gitu ya. Nah, itu diatur oleh prosesor. Nah, microprosesor. Maka sekarang itu ada prosesor untuk audio, prosesor untuk video, prosesor untuk yang memproses seluruh data. Maka kalau kamu lihat ya di komputer yang PC gitu ya, atau komputer yang untuk gamers gitu ya, itu kan prosesor sendiri, unit CPU sendiri, ya. CPU itu apa ya? CPU, singkatan dari apa CPU ya? Ada yang ingat? Apa itu? CPU, Controlling Processor Unit ya. Kemudian itu untuk seluruhannya. Kemudian ada prosesor untuk suaranya. Maka ada sound card ya untuk mengatur suaranya gitu ya. Ada yang untuk videonya ya, untuk yang tampilannya. Maka ada grafik prosesor unit ya, grafik GPU. Nah, GPU. Nah, itu juga untuk menghasilkan tampilan yang bagus, frekuensinya tinggi, kemudian kecerahannya, pixelnya bisa sangat tinggi, bisa ada yang dulu kan hanya ada VGA, ada yang HD, ada yang Full HD, ada yang 2K, ada yang 4K, dan seterusnya begitu ya. Nah, itu kan harus menggunakan prosesor yang berbeda-beda. Begitu ya. Nah, kalau speaker sendiri juga berbeda-beda ya. Ada kelas menengah, kelas atas, ada kelas tinggi, maka suaranya juga beda-beda ya. Suaranya juga beda. Gitu. Nah, itu tentang speaker. Oke, kira-kira begitu teman-teman. Ada permasalahan yang mau disampaikan atau ada pertanyaan? Silakan. Halo? Semua paham? Halo semuanya. Hula, halo? Kok diem saja? Baik. Selanjutnya kita akan coba lihat beberapa persoalan dari apa yang dari bagian awal bab ini sampai akhir dari medan magnet. Kemarin sudah banyak kita lakukan latihan. Nah, sekarang kita lihatkan tentang gaya Lorentz itu sendiri. Nah, gaya Lorentz. Baik, saya akan share untuk gaya Lorentz-nya begini. Kita di kelas kita sudah saya berikan ya di sini. Nah, di bagian ini kelihatannya ada ya di ini. Di soal 1. Soal latihan ini, nah ini di sini. Nah, ini ada soal nomor 13. Nah, ini. Agak mikir sih. Cuma untuk latihan kita, namanya kalian itu anak kolese ya. Kalau saya beratkan kalian itu mobil Formula 1 ya, harusnya bisa lah. Sebuah partikel alfa itu berada inti helium ya, helium. Helium itu 42, simbol nomor massa dan nomor atomnya. Dan sebuah proton itu inti hidrogen, hanya satu proton aja, satu proton, tidak punya neutron ya. Bergerak dengan kecepatan sama dalam medan magnet homogen dengan arah tegak lurus arah gerak kedua partikel. Jadi dia masuk dalam medan magnet yang tegak lurus, di mana medan magnet itu tegak lurus kepada gerakan kedua. Kecepatannya sama, ya, tapi jenis muatannya beda dan massa muatan itu berbeda. Jika R alpha adalah R jari-jari lintasan partikel alpha, RP adalah jari-jari lintasan proton, maka berapa perbandingan R alpha per RP? R alpha per RP. Perbandingannya berapa? Bisa menangkap soalnya, teman-teman? Jadi ada partikel, muatan, bergerak masuk dalam medan magnet. Tegak lurus. Misalnya
partikelnya itu ke kanan, maka medan magnetnya ya masuk bidang, keluar bidang, atau ke atas atau ke bawah, gitu ya. Tapi supaya kita menggambarnya gampang, maka kita gunakan arah medan magnetnya yang masuk atau keluar bidang, sehingga nanti lintasannya bisa kita analisis dengan mudah. Ya, gitu. Kemudian dari analisis gerakannya nanti gerakan melingkar yang terjadi. Ya, jari-jarinya berapa perbandingan antara R alfa dan R proton. Tadi di penjelasan mengenai spektrometer massa sedikit sudah saya singgung. Nanti akan kita lihat di bagian ini. Paham kira-kira maksud dengan soalnya? Halo? 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 Andrew, Jovan? Andrew? Ini kok pada ngantuk semua ya? Tak panggil satu-satu aja lah. Halo? Andrew? Jovan? Kemana nih anak? Andre Willy? Ya, Pak. Oke, Andre Willy. Paham maksud soalnya? Paham, Pak. Oke. Siapa yang belum paham? Saya ini share dari laptop. Oke, sebentar. Saya tak share dari lain tempat aja ya. Oke, biar nanti saya bisa orek-orek. Bentar ya. Saya tutup dulu. Oke. Sorry. Ya, begitu. Ada sebuah partikel alfa dan sebuah proton bergerak dengan kecepatan sama dalam medan mana mungkin dengan arah itu. Oke, saya gambarkan bahwa ini ada medan magnet yang arahnya masuk bidang. Ya, ini ada medan magnet. Saya gambarkan dengan anak panah. Ya. Ini B, medan magnetnya. Artinya apa? B-nya masuk bidang. Menjauhi kamu, masuk ke bidang papan yang kamu lihat, masuk ke papan atau layar yang kamu lihat, ya, menjauhi kamu, ya, maka tandanya silang. Nah, kalau ada sebuah partikel bermuatan, ini alfa maupun proton sedang bergerak ke kanan dengan kecepatan v. Seperti itu jadinya soalnya ya. Alfa bermuatan positifnya itu bisa alfa, bisa proton. Karena sama-sama positif. Bergerak ke kanan misalnya kan. Yang satu ke kanan, kecepatannya ke kanan, medan magnetnya masuk. Berarti kan tegak lurus ya. Atau keluar, boleh. Ya, tapi ini saya gambarkan masuk. Kalau keluar nanti saya harus menghapus lagi kalau lama. Ya, boleh sih keluar. Tapi jangan ke atas, ya. Ke atas nanti jadinya gambar untuk lintasannya kesulitan saya. Ya. Maka gambarnya medan magnet masuk. Ya, B. Sampai sini bisa dipahami ya teman-teman ya. Kemudian saya tanya ke Evan Noel. Halo Evan Noel. Halo Pak. Oke, dengan kondisi arah gerak muatan positif ke kanan, medan magnet masuk bidang, maka gaya Lorentz kemana? Muatan positif pakai tangan kanan. V-nya ke kanan, jempolnya ke kanan. Medan magnet B, 4 jari masuk. Maka gaya Lorentz-nya kemana? Ke atas bukan Pak? Ke atas, betul sekali. Ini gaya Lorentz-nya ke sana. FL. Oke, terima kasih ya Pak Noel. Nah, akibat si muatan positif itu mengalami gaya Lorentz ke atas, apakah kecepatannya tetap ke kanan? Tentu saja tidak. Dia akan membelok ya. Benda yang didorong arah geraknya tegak lurus kecepatan, maka dia akan membelok. Oke lah, maka dia akan membelok dengan arah yang seperti ini sekarang. Nah, begitu. Ke kanan atas misalnya. Ini muatan positifnya. Ini V-nya. Ya kan? Nah, dengan demikian dia akan kemana gaya Lorentz-nya sekarang? Si
Shannon, Isidori. Isidori. Halo, Ya, Shannon. Pak. Gaya loranya kemana sekarang? Kalau kecepatannya ke pojok kanan atas, maka gaya Ke loranya kiri atas. kiri atas, betul sekali. Ya, berarti ke sini. Nah, ini F loranya. Sama juga dengan tadi, dia akan bergerak membelok juga sampailah dia di sini. Nah, dia kecepatan ke sana, P-nya. Maka saat ini gaya loranya kemana ini? Joseph Immanuel. Joseph Immanuel. Nicholas Alexander izin ke toilet. Ya. Joseph, apakah juga ke toilet atau lagi ke pasar? Oh, Meku error. Ya, kamu jawab aja pakai chat. Kemana itu arah gaya lorenya? Saat kecepatannya sedang ke atas, B-nya masuk. Di chat aja jawabannya. Ayo, Joseph, Immanuel. Arus kecepatannya ke atas, medan magnetnya masuk bidang karena silang. Maka gaya lorenya kemana? Joseph? Chat aja, kanan, kiri, atas, bawah. Halo? Chat? Mana chatmu? Yo, silakan, karena mic-mu error ya. Nah, enggak apa-apa. Joseph. Kemana arah gayanya saat ini? Halo? Chat? Ya nggak kelamaan, Cep. Kemana? Joseph. Ke kiri, yo, betul, ke kiri. Nah, maka kalau ini diteruskan, maka si muatan ini tadi ke kanan, terus belok ke sana, belok ke situ, dan seterusnya, maka dia akan membuat suatu lintasan berupa lingkaran dengan jari-jari di pusat lingkaran. Dan gerak melingkar itu kan ada sesuatu yang membuat dia melingkar. Ada gaya yang selalu membuat dia melingkar. Yaitu gaya apa? J saya, Anthony. Gaya yang selalu membuat dia bergerak melingkar. Gaya yang selalu mengubah arah geraknya yang menuju ke pusat. Namanya gaya apa? J saya. Gaya sentripetal bukan, Pak? Gaya sentripetal, betul. Ada gaya sentripetal. F sentripetal. Nah, sekarang dalam kasus ini, wujud gaya sentripetal itu dinyatakan dalam bentuk gaya apa? Coba, Josephina, Evata. Gimana, Pak? Dalam gerak melingkar itu kan pasti ada gaya sentripetal. Tetapi wujud gaya sentripetal macam-macam, tergantung dari konteks si yang bergerak melingkar itu apa. Misalnya, bumi mengitari matahari kan gerak melingkar. Maka gaya sentripetalnya ada, ya pasti ada. Tapi wujudnya apa? Gaya tarik-menarik gravitasi. Ya. Kamu memutar bandul dalam arah horizontal, bidang putarnya. Pakai tali, ada beban, gitu kan? Kamu putar. Ada gaya sentripetal? Ada. Wujudnya apa? Tegangan tali. Maka tegangan tali sama dengan gaya sentripetal saat itu. Elektron mengitari inti, gerak melingkar? Iya. Berarti ada gaya sentripetal? Ada. Wujudnya apa?
gaya Coulomb, gaya tarik-menarik listrik. Kan elektron negatif, proton positif, tarik-menarik. Itulah wujud dari gaya sentripetal. Nah, saat ini coba si Josephina, apa wujud dari gaya sentripetal ya? Gaya Lorentz. Gaya Lorentz, betul. Terlihat sekali kan di situ. Yang selalu menuju ke pusat tegak lurus dengan kecepatannya itu adalah gaya Lorentz. Maka ini yang boleh saya tulis sebagai gaya Lorentz. Ini dalam kasus di atas itu. Gaya sentripetal sama dengan gaya Lorentz. Ya. Nah, sekarang gaya sentripetal rumusan matematisnya apa? Kathleen. Iya, Pak. Gaya sentripetal itu secara matematis rumusnya apa? F sentripetal sama dengan Kayak Pak agak tunggu. Komputerku lagi bermasalah, bentar, Pak. Saya ingatmu aja gaya sentripetal. Tadi juga sudah sih saya tunjukkan di bagian penjelasan untuk spektrometer massa tadi. Ya, ada juga sih. Apa coba? Yang ada B-nya itu, Pak. Enggak dong. Gaya sentripetal. Ini kan di kelas 10 sudah ada. Yang MV kuadrat per R itu, Pak. Oke, betul. Nah, MP kuadrat per R itu gaya sentripetal. Nah, kemudian disamakan dengan gaya Lorentz. Ya, Joshua, Michael. Gaya Lorentz-nya apa tadi? Kalau yang dialami oleh muatan? Yang Q kali V kali B itu, Pak. Oke, B, Q, V. Betul. Nah, ini kita V-nya ini dicoret di sana. Berarti jari-jari, kan kita tujuannya mau mencari perbandingan jari-jarinya. Jari-jari yang dimiliki oleh lintasan alfa maupun proton adalah apa ini? Ya, R sama dengan M dikalikan V per BQ. Nah, inilah persamaan yang akan kita gunakan untuk membandingkan jari-jari lintasannya proton maupun jari-jari lintasannya si alfa. Ya. Nah, sekarang untuk memahami perbedaan antara alfa dan proton bagaimana? Oke, sebelah kiri. Alfa itu podo wae inti helium. Helium itu kan 42. Maksudnya apa? Kalau digambarkan, maka inti helium itu punya 2 proton dan 2 neutron. Kalau proton itu simbolnya P11. Dia hanya proton saja. Tok gitu. Maka muatannya hanya 1. Ini muatannya 2. Mana ya? Kok hilang? Muatannya 2, ya. Kemudian masanya 4. Kenapa? 1, 2, 3, 4. Neutronnya 2, protonnya 2. Ya, karena massa proton dan massa neutron itu hampir sama. Ya. Yang beda sekali adalah massa elektron, itu jauh beda, jauh di bawah. Ya, nggak bisa dibandingin. Nah, kalau proton muatannya ya 1. Ya, massanya ya sama dengan 1, gitu kan? Nah, maka kalau ini kita mau bandingkan antara R, ya, pertanyaannya apa itu? R alfa banding R proton. R alfa per R proton sama dengan apa? Ya ini. M alfa kali V alfa per B alfa kalikan Q alfa dibagi M proton kali V proton per B proton kali Q proton. V-nya sama karena kecepatannya sama dari soalnya. Medan magnetnya sama, mungkin. Ya, maka tinggal apa ini? Massa alfa dikalikan Q proton per massa proton dikalikan Q alfa. Nah, kita masukkan data yang di sini tadi. Massa alfa 4. Ya, ada 2 neutron, 2 proton jadi 4. Q proton 1. Ya, karena 1 buah proton saja, yang alfa 2 proton. Kemudian massa protonnya 1, Q alfanya 2. Jadi ya 2/1 sama dengan 2. Nah, inilah perbandingan antara jari-jari yang dimiliki oleh alfa dan dimiliki oleh proton kalau mereka
bersama-sama masuk dalam lintasan lingkar akibat medan magnet yang sama. Maka ini jawabannya. Begitu kira-kira teman-teman? Jelas semua? Moga-moga jelas. Agak panjang sih. Ya, tapi ingat ada beberapa konsep ini. Ada banyak. Ada gaya Lorentz, ada gaya sentripetal gerak meningkat, ada konsep tentang muatan. Ya, alfa itu apa, proton itu apa, walaupun nanti akan kita jumpai lagi ya. Gitu. Dan kita bandingkan baru. Halo semuanya, paham? Bisa dipahami? Oke. Kalau gitu, karena udah jam 11.30, kita tutup ya. Soal yang berikutnya bisa kamu lihat di soal tadi, nomor 14, 15, 16, dan seterusnya. Bisa kamu lihat ya. Misalnya nomor 14 bisa kamu lihat nanti di soalnya dikerjakan. Kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Oke teman-teman, terima kasih. Kita buka untuk eksamen hari ini. Saya diminta untuk CM untuk membacakan konstat karena ini hari Sabtu